Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Mufidah. NIM saya 855907119. Di sini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya sudah meringkas apa yang akan saya bahas, saya akan kemukakan ya. Ini udah saya ringkas. Menurut saya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam konteks pendidikan, istilah pilar dapat dimaknai sebagai dasar atau tiang penyangga yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pilar-pilar tersebut berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan berjalan dengan sesuai tujuan kita, yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki prinsip dasar yang dikenal dengan semboyan ing ngarasa sung tulada, ing madia mangun karsa, dan tut uri handayani. Ing ngarasa sung tulada berarti di depan memberi teladan. Seorang guru harus memberi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku maupun cara berpikir guru. 2. Ing madia mangun karsa, berarti di tengah membangun semangat, guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendampingi peserta didik. Dan yang ketiga, tut wuri handayani, berarti dari belakang memberi dorongan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mandiri sambil tetap memberi arahan dan dukungan ketika diperlukan oleh murid. Di era digital saat ini, prinsip-prinsip tersebut masih sangat relevan. Perkembangan teknologi telah mengubah cara belajar dan mengajar. Pembelajaran kini dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital. Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan untuk guru, seperti menyalahgunakan media sosial. Itu kita harus memberi pengertian kepada para peserta didik. Rendahnya literasi digital, serta menurutnya interaksi sosial secara langsung. Dalam situasi ini, prinsip Ingar Sasung Telada mengingatkan guru untuk menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Prinsip Ing Media Mangun Karsa relevan ketika guru berperan sebagai fasilitator, memberi pelajaran yang aktif, membimbing siswa dalam memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah. Sementara itu, prinsip tut wuri handayani dapat diterapkan dengan memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri melalui berbagai sumber digital, namun tetap mendapat pendampingan dan pengawasan dari guru. Selain itu, pendidikan di era digital tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter. Peserta didik perlu dibekali nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kemampuan bekerja sama agar mampu menggunakan teknologi secara positif dan produktif. Sebagai refleksi, saya berpendapat bahwa prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Keteladanan guru, motivasi belajar, serta pemberian dukungan kepada peserta didik merupakan hal yang tetap dibutuhkan. Meskipun teknologi terus berkembang sepanjang masa, setiap masa itu teknologi berkembang terus. Dengan menginteraksi nilai-nilai tersebut, dalam pembelajaran di kita, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Itu yang lebih perlu dulu, memiliki karakter yang kuat, baru cerdas itu insya Allah akan datangnya sendiri. Tapi dengan cerdas dia akademik saja, tapi dia tidak mempunyai karakter yang kuat, itu mungkin akan gak minus.
Saya akan memberikan contoh aktual penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran seni rupa. Karena kan ini pelajaran ini saya sangkutkan dengan MK yang lain, ya kan? MK yang sedang saya kerjakan ya di sesi 7 ini. Saya akan mengaitkannya contoh di seni rupa, ya kan? Contoh di pelajaran seni rupa, saya itu membuat tugasnya itu membuat karya seni rupa dari stik es krim, ya kan? Pada kegiatan membuat bingkai foto dari stik es krim, guru terlebih dahulu memberikan contoh cara membuatnya. Nah, itu berarti memakai prinsip ing garso sung tulada. Saat siswa bekerja, guru mendampingi dan memberi motivasi. Itu prinsip ing media mangun kersa. Setelah siswa memahami langkah-langkah, guru memberi kebebasan untuk menghias bingkai sesuai kreatifan masing-masing sampai tetap memberi dukungan. Itu prinsip Tungguri Wandayani. Dengan demikian, siswa dapat belajar secara aktif, kreatif, dan mandiri sesuai dengan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya kan? Jadi kita walaupun di area teknologi yang semakin canggih, tapi prinsip ini sangat bagus untuk kita terapkan sebagai guru kepada siswa, ya kan? Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.